Kalau Bali harus kita akui, kondisi Bali ini yang luar biasa Pak, yang membuat pariwisata demikian tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat dan akhirnya menjadi tulang punggung perekonomian kita. Nah Pak Made, ini saya juga baca ya hasil penelitian Blimade nih. Nah itu selain sektor pariwisata, nah Blimade ini juga bekerja sama dengan UNUD, itu yang diberi judul sektor potensial alternatif setelah pariwisata Bali. Ya mungkin Blimade bisa jelaskan itu sedikit. Iya Pak Wayan, jadi pada pelaksanaan penelitian itu kami di Badan Litbang bertindak selaku mitra kegiatan penelitian utamanya oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Jadi perguruan tinggi bersinergi dengan pihak luar. Karena kan memang seperti itu Pak, bersinergi dengan Pemda dan juga dengan ada rekan dari pers begitu. Jadi dalam penelitian itu tujuannya ingin melihat ketika terjadi pandemi kira-kira sektor ekonomi mana yang masih tumbuh positif. Masih tumbuh positif dan dilihat ke belakang juga kira-kira tumbuh positifnya itu konsisten apa tidak. Dari sana dinilai berarti kira-kira sektor inilah yang juga potensial untuk menjadi pilar ekonomi selain pariwisata. Karena dibuktikan dengan datanya ketika terjadi pandemi ternyata dia masih bisa bergerak positif. Dan itu dari hasil penelitian itu setiap daerah beda-beda Pak sektornya yang bisa memiliki potensi untuk penguatan ekonomi setempat. Beda-beda. Jadi kita kan ada 9 kabupaten, 8 ya, sama satu kota ya di Provinsi Bali ini khususnya ya. Nah saya senang sekali kalau kita bicara berkaitan dengan data ini. Mungkin Blimade bisa kasih contoh banyak kayak Kabupaten Badung kira-kira selain pariwisata apa ya gitu ya. Yang bisa kita anggap sebagai sektor alternatif. Terus Buleleng atau kota dan kabupaten yang lainnya. Mungkin ini aja secara garis besarnya saja. Baik Pak Wayan. Jadi kalau mengacu pada data yang kemudian dilakukan dalam penelitian itu, gambaran umumnya pariwisata itu terkonsentrasi di Sarbagita lah Pak ya. Di Pasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Sentralnya adanya di Badung karena memang bandara ada di sana. Kemudian fasilitas-fasilitas penunjang untuk kegiatan pendukung pariwisata seperti MICE, Pak Wayan ketahui ITDC Nusa Dua ada di Badung. Jadi mau nggak mau di sanalah senternya. Gitu. Kemudian ketika terjadi pandemi, seperti tadi kita bicarakan, Badung yang paling terkontraksi. Karena Badung yang paling tinggi ketergantungannya dengan pariwisata. Nah berdasarkan penelitian itu, kalau misalnya di pasar dilihat bisa bertahan karena sektor perdagangannya sudah. Perdagangan berarti ya. Saat itu terasa bahwa ketika terjadi pandemi justru Denpasar masih agak ramai daripada Badung. Denpasar perdagangan, jadi itu potensinya besar di Denpasar. Kalau Badung dari hasil penelitian itu ternyata yang berpotensi adalah kalau dilihat dari lapangan usaha yang masih bergerak pada saat itu adalah pertama informasi dan komunikasi Pak. Sektor informasi dan komunikasi ternyata itu bergerak masih positif sama pandemi. Nah, itu nanti akan ada korelasinya dengan isu besarnya sekarang kan katanya digitalisasi UMKM seperti itu. Betul. Kemudian sektor lainnya juga yang punya potensi untuk khususnya untuk Badung adalah pengolahan limbah dan konstruksi. Ya saya kira itu terjadi karena memang fasilitas infrastruktur fisik itu masih bergerak ketika pandemi dan itu tidak ada pembatasan Pak ya. Kebijakan pemerintah saat itu ketika kegiatan fisik tetap berjalan dan itu di Badung cukup banyak dilaksanakan aktivitas pembangunan fisik konstruksi. Dan itu menyerap tenaga kerja yang cukup. Itu menyerap tenaga kerja luar biasa besar. Nanti akhirnya akan memberikan penghasilan tambahan kepada masyarakat. Jadi saya kira yang bisa kita tarik khususnya untuk Badung tadi, termasuk daerah-daerah lainnya. Kalau yang di luar yang Sarbagita itu rupanya memang pertanian dalam arti luas yang masih tumbuh positif. Kalau yang Sarbagita itu sepertinya masih sebagian besar pada sektor jasa dan yang potensial ya di luar itu adalah itu tadi teknologi informasi kemudian perdagangan. Ini kalau dikawinkan masuk ke isu digitalisasi UMKM. Kalau boleh kita bilang itu sebenarnya semua juga mendukung kegiatan pariwisata ya sebenarnya ya. Iya, jadi tahap pertama kita tidak bisa langsung lepas dari pariwisata. Itu semua sektor yang ada mendukung pariwisata dan terkait UMKM pun karena potensinya di kerajinan selama ini mungkin hanya mengandalkan wisatawan yang datang. Jadi kan terkait sekali. Mungkin tantangannya ke depan adalah bagaimana industri UMKM yang kita miliki itu perajin-perajinnya tidak hanya bergantung pada wisatawan yang datang. Tapi bisa menembus pasar
ke luar negeri dengan mungkin dukungan teknologi. Teknologi, ya. Jadi teknologi itu memang nggak bisa kita abaikan sebenarnya Pak Mading. Pandemi kemarin memberi pelajaran itu betul-betul membantu kita. Dan masyarakat sebenarnya siap untuk itu ya. Akhirnya kondisi Pak. Terpaksa. Kondisi kita harus bisa menyesuaikan. Walaupun mungkin Pak Wayan sendiri mengetahui masih banyak terjadi persoalan di sana Pak. Ada isu kesenjangan digital. Kita melihat ketika bicara digitalisasi UMKM, tidak semua pelaku UMKM kita sudah paham tentang itu. Memiliki pengetahuan literasi digitalnya, teknologinya, belum lagi persoalan infrastrukturnya. Mungkin ada daerah yang sudah bagus sekali infrastruktur digitalnya, mungkin ada daerah lainnya yang mungkin belum. Sehingga untuk bisa masuk ke sana ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan. Iya, termasuk mungkin dari segi pemasarannya. Pemasaran juga, karena teknologi itu kan hanya alat. Yang paling penting kan tentu mindsetnya. Mindsetnya ya. Ya kalau alatnya ada tapi mindset untuk bisa mengembangkan inovasinya belum ada ya susah juga. Susah juga. Kita punya gadget yang super canggih, mungkin iPhone yang apapun lah itu. Tapi kalau kita hanya pakai untuk kirim pesan atau apapun kan juga enggak optimal. Contoh kecilnya seperti itu sih. Iya, memang UMKM kita perlu ya Pak ya, kita berikan literasi lah terkait dengan itu. Contoh yang sederhana aja, yang umpamanya dia punya produk bagus, tapi yang tahu cuman lingkungannya aja, ya juga nggak bisa dijual. Nah sekarang untuk bisa selain lingkungan lebih luas, mungkin nasional, internasional bisa laku, ya harus dipublish. Mempublishnya itu mungkin ya gampang kelihatan ya, difoto, dipublish, tapi untuk bisa kelihatan lebih indah dari aslinya atau paling tidak sama dengan aslinya kan ada teknologi juga. Bagaimana kita membuat fotonya itu bagus, ya bisa jadi indah. Nah itu pernah kita lakukan diklat di sini Pak Madi kepada UMKM itu. Bagaimana dia ngambil foto barangnya biar kelihatan wah gitu pada saat dipublish. Mudah-mudahan nanti bisa kita kerjasama terkait dengan hal itu yang seperti itu Pak Madi. Iya. Tadi